Kita kerja baik itu wajar orang nggak suka. Kerja baik yang dalam hal, menabrak Mhm. aturan-aturan yang sudah Mhm. dibuat mereka secara terstruktur dan masif ya. Mhm. Nah ada. Nah kemudian ketika saya tidak menerima, Mhm. saya dibilang, "Kau nih yang bahayo kau nih karena kau dak galak duit nih lah." Nah, Mmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Cukup Pedas, senang sekali saya Ella Sulistiana bisa menjumpai pemirsa di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di Cukup Pedas. Program Cukup Pedas ini tayang tiap Senin dan Kamis di channel YouTube Palpres Official dan di Spotify. Nah, seperti biasa setiap minggunya kita selalu menghadirkan tamu yang berbeda yang insya Allah membawa inspirasi, edukasi, serta motivasi bagi kita semua untuk bisa kita simak bareng-bareng ya. Nah, tanpa menunggu lama lagi kita langsung sapa aja tamu kita di episode kali ini, Mbak Fani. Halo Mbak Fani. halo, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat selalu dan Sehat. bersemangat pastinya. Alhamdulillah. Udah siap membagikan cerita untuk pemirsa Cukup Pedas ya? Alhamdulillah selalu siap untuk Oke masyarakat deh. kita. Oke pemirsa, tanpa menunggu lama lagi kita langsung aja mengobrol dengan Mbak Fani di episode kali di program Cukup Pedas. Oke Mbak Fani, kita langsung aja nih mulai nih. Mbak Fani ini sebagai ketua GAN ya Mbak ya? Ketua Yayasan GAN Ya, Sumsel. Sumsel. Boleh dijelasin nggak sih Mbak, apa sih Yayasan GAN ini apa sih? Mungkin banyak yang Yayasan belum tahu kan? Gugus Antisipasi Narkotika Nusantara Sumatera Selatan. Jadi ini suatu organisasi, suatu yayasan yang dibentuk oleh masyarakat. Kita sudah terwakili di 28 provinsi se-Indonesia. Oke. Kemudian untuk di Sumatera Selatan sendiri sudah berada di 17 kabupaten 17 kota. kabupaten kota. Ya, jadi pergerakannya memang di bidang spesifik di bidang anti narkoba, tetapi di dalam itu sendiri terdapat 18 departemen yang meliputi seluruh komponen atau struktur kementerian yang ada di Indonesia. Oke, banyak juga ternyata ya Mbak ya departemennya. Banyak, 18 Ini jadi departemen. GAN ini ngapain aja sih Mbak? Kerjaannya mungkin kan aku juga baru tahu ada GAN. Ini jadi ngapain aja GAN ini Mbak, tugas dan fungsinya? Ya, yang pasti kalau bicara ngapain aja Yayasan GAN ini berbuat apa saja, yang penting bisa mengedukasi, kemudian mengadvokasi, kemudian juga yang pasti antisipasi ya. Yang terakhir ini kita tujuan yang paling klimaksnya adalah rehabilitasi. Jadi kita menyelamatkan yang belum terpapar, kemudian mengobati yang sudah terpapar, kemudian kita mengedukasi yang memang belum tahu atau akan terancam nantinya, seperti itu. Oh, jadi yang belum, yang sudah, dan jangan sampai terkena juga ya Mbak ya. Semua sektor kita masuki gitu. Oke, yang paling menantang apa nih Mbak selama berkecimpung di Yayasan GAN ini? Yang paling menantang itu adalah kalau saya bilang ini adalah masih masuk ke dalam tingkat kesulitan ya, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa narkoba itu kita tidak boleh menganggap itu seperti hal yang sudah biasa. Biasa weh, bahasa Palembang, biasa weh itu biasa weh. Jangan. Enggak boleh ya Mbak ya? Enggak boleh. Kenapa karena Mbak? Allah bisa karena biasa, karena ketidakpeduliannya masyarakat terhadap bahaya narkoba sehingga terus terjalin komunikasi sesama komunitas narkoba, kemudian menjadi hal yang biasa ketika kita pesta melakukan pesta narkoba seperti itu. Nah, tabu, kita harus menganggap narkoba ini adalah hal yang tabu. Seperti itu. Dan itu belum terjadi di masyarakat kita ya Mbak ya? Untuk Sumatera Selatan sendiri kan tingkat prevalensinya kan di nomor 2 se-Indonesia. Kita Mbak. juara 2. Wah, juara 2 untuk ranking peredaran narkobanya. Astagfirullah. Dan Indonesia sendiri adalah juara 3 dunia. Indonesia juara 3 ke dunia. Dan ini bukan hanya diprediksi atau itu berdasarkan rumor saja, tetapi melalui penelitian dari BNN dan LIPI. Dan barusan kemarin ada pada saat ulang tahun BNN RI yang ke-20 yang baru saja dirayakan bersama-sama se-Indonesia, Bapak Petrus Golose menyatakan adanya peningkatan selama COVID. Jadi kita tetap meningkat. Narkoba meningkat Mbak selama pandemi. Untuk Indonesia ya, untuk Sumsel sendiri saya belum melihat update lagi. Ya. Belum update. Kenapa Mbak? Apa hubungannya pandemi dengan narkoba ini? Mungkin ya banyak sekali ini ya, lihat. mungkin gini loh Mbak, mungkin karena kurangnya kegiatan, kemudian faktor ekonomi yang merosot, kemudian usaha di mana-mana jadi terganggu ya, sehingga kita
rakyat Indonesia lebih mengambil cepat dan mudah sehingga terus melakukan hal-hal yang kalau kita bilang itu melanggar hukum ya, banyak terjadi juga begal di mana-mana, bukan hanya Iya, narkoba seperti itu. itu ya ternyata. Selama di GAN ini mungkin bisa cerita Mbak Fani apa sih yang paling apa ya, mungkin yang paling membekas di Mbak Fani mungkin selama mendampingi yang pernah terkena narkoba, mungkin ada tantangannya kan pastinya. Yang berkesan ya, kalau yang berkesan itu ketika kita mengajak seseorang yang tadinya tidak ingin berhenti, terketuk pintu hatinya, kemudian berniat untuk berhenti, minta bimbing, akhirnya taubat. Itu yang sangat berkesan tentunya ya, karena memang tujuan kita daripada Yayasan GAN itu adalah memang menyadarkan yang sedang terlupa, kemudian melindungi yang memang belum terkena, kemudian mengobati dengan yang orang yang sudah parah, sudah rusak seperti itu. Oke. Nah, emang kalau narkoba ini memang harus dari kesadaran hatinya ya, Mbak Fani, atau mungkin dia memang masih narkoba tapi masih pakai narkoba tapi kita terus gugah, atau gimana sih Mbak? Biar bisa sembuh dari ketergantungan narkoba ini kan katanya nggak gampang ya? Nggak gampang, sangat tidak gampang. Memang itu tidak mudah. Tetapi kalau saya bilang kata kuncinya adalah hidayah. Hidayah. Ya. Ada beberapa pasien-pasien atau pecandu-pecandu itu kebanyakan sudah direhab kembali lagi. Kenapa? Inilah maksud daripada tujuan Yayasan GAN, tidak hanya sekedar mengobati tetapi membenahi yang rusak, adalah kita akan berikan pelatihan seperti semacam BLK, Balai Latihan Kerja, keterampilan sehingga dia bisa disalurkan. Mereka tuh abis dari gitu tuh mau apa sih gitu loh, mau ngapain sih gitu loh. Mereka juga kalau nggak ada pengangguran ya tetap balik lagi juga. Memang ini yang pasti pertama lingkungan ya. Untuk berhenti itu yang pertama harus dilindungi adalah lingkungan yang seperti itu, lingkungan yang dimana kita sebelumnya terjun di situ. Nah kemudian hidayah itu ya kita memohon yang pastinya orang tua, keluarga tetap berdoa dan sama-sama saling mengontrol perkembangan dari keluarga kita. Ini kita yang terkecil dulu lah dari kita. Berarti pentingnya keluarga juga ya. Penting sekali. Jangan pulang malam bodo amat seperti itu. Ya anak saya 5 Mbak, anak saya 5, ya? anak saya 5. Memang saya agak streng dengan anak-anak, tetapi ya saya memang memberlakukan seperti itu karena memang dunia ini sudah rusak. Dunia ini sudah rusak dalam artian apa? Pergaulannya. Saya memang saya bilang kalau misalnya pulang sekolah harus tepat pulang sekolah gitu loh. Jadi kita harus wise, kita harus mengatasi anak-anak seperti itu. Lebih baik cerewet sedikit lah Mbak daripada ada yang terjadi yang terkena narkoba itu habis maghrib jam 10 udah harusnya ada di rumah masih kita santai, dikontrol itu yang pemahaman daripada, apalagi ini ibu kita ini dalam perayaan Kartini ya. Iya, di Kartini peran daripada seorang ibu itu sangat penting. Ya karena kalau ayah kan biasa laki-laki kan mencari nafkah, pulang kadang-kadang sudah lelah. Nah peran ibu ini sangat penting. Walaupun saya di luar terus, saya memang sudah memasang rambu-rambunya sudah jelas dan algojo-algojonya sudah ada gitu untuk di rumah gitu. Jadi berarti peran penting ibu juga ya? Sangat penting. Nggak boleh cuek terhadap anaknya ya. Betul. Kalau nggak mau anaknya terkena narkoba, karena kan kita nggak tahu ya di luar sana kan anak kita kayak gitu. Lebih sedikit cerewet dalam arti memberikan pemahaman bahwa jangan sampai nanti kalau ketemu di sini, gaul di sini harus hati-hati, nanti dikasih ini, dikasih itu, seperti itu. Jadi mereka harus diberikan pemahaman, walaupun mereka tidak mengerti pemahaman atau pengetahuan misalnya seperti minum jangan sembarangan. Kalau ke WC minum gak usah diminum lagi. Seperti Kenapa itu? Ya karena memang kadang-kadang diberikan narkoba, seperti itu. Kan ini simple, harus tapi hati-hati ini sangat ya? Berguna gitu loh. Kebanyakan kayak gitu Mbak kejadiannya ya? Dari awal mereka mengenal itu misalnya nih mereka pergi bergrup-grup, biasalah anak-anak sekolah ini kita bicara dari generasi muda ya. Ya nongkrong ya kan? Nongkrong gitu. Kadang-kadang yang teman sendiri itu kita harus hati-hati juga, bukan berarti. Jadi kita bukan bersuudzon, suudzon itu dalam artian kita boleh bersuudzon tapi yang hasanah, kalau kata salah satu tokoh agama, hasanah itu yang sifatnya masih waspada, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ke kamar mandi gitu, kalau minuman kita seperti itu kira-kira seperti itu. Ya. Itu contoh kecil, apa saja bisa terjadi. Misalnya jangan sembarangan menerima minuman, makanan seperti itu. Karena
bandar narkoba ini masuk di sekolah-sekolah masuk. Mereka penyalurnya ya anak-anak sekolah gitu loh. Jadi iya, jadi seperti penyalurnya itu. bahkan anak sekolah Jadi itu ada sendiri. ini salah satu film yang dikaryakan dari hasil lomba Hani kemarin. Kita Yayasan GAN bekerja sama dengan Ditres Narkoba Polda Sumsel waktu itu masih Pak Kombes Pol Heri Istu. Melakukan perlombaan lomba karya film pendek anti narkoba. Nah, di situ semua itu memang real. Sebenarnya diangkat dari kisah nyata semua. Jadi teman-teman dari teman ke teman sebetulnya. Ini untuk bicara generasi muda Iya, ya. iya, iya. Kalau ibu-ibu juga Kartini siapa bilang tidak diserang. Komunitas-komunitas terkadang sesama kita juga saling ajak mengajak dalam hal yang tidak baik seperti itu. Nah, jadi kita harus benar-benar sama-sama saling mengingatkan, baik dari Saling keluarga, mengingatkan. lingkungan, teman, kemudian tetangga, terus. Nah, tugas daripada Yayasan GAN adalah mengingati secara keseluruhan. Kita menyentuh semua sektor, kita menyentuh semua lini, kita mengajak semua orang sadar, bahkan yang sedang tidak sadar kita sadarkan, ya kan, yang tidak mau kita dorong, ya kan, bahasanya julak lagi jadi gitu, nah, kira-kira. Yang penting mereka sadar. Iya, iya. Nah, Seperti itu. kalau di Sumsel sendiri, Mbak Fani, kalau Mbak Fani mungkin punya data, pemakai kita rata-rata siapa nih Mbak yang paling banyak nih? Generasi muda atau Ya, kalau generasi muda ini saya nggak ingat pekerja? datanya persis, yang pasti yang mendominasi memang pelajar dan usia lanjut seperti itu, usia produktif 35 ke atas. Nah, untuk kalau nggak salah 18% atau 21% itu pelajar seperti itu. Pelajar ya justru Pelajar ya. juga kalau tidak salah ya angkanya ya gitu loh. Dan Jadi itu mungkin berawal dari aktif loh, itu pemakai aktif dalam artian aktif ya memang intens ya gitu loh. Ada yang coba pakai, saya lupa tadi nggak bawa data. dan rata-rata mereka memakai narkoba jenis apa, Mbak? Yang sekarang yang populer kalau untuk di kota biasanya itu menggunakan narkobanya di sabu-sabu. Sabu-sabu Tetapi karena kalau mudah untuk didapat ya. Ya, mudah didapat tapi sulit digunakan. Mereka harus di dalam rumah, di dalam hotel. Harus seperti itu. sembunyi-sembunyi. Jadi ketika mereka sudah di rumah, di hotel, satu perkumpulan, itulah terjadinya seks bebas dan dampak-dampak negatif lainnya seperti itu. Nah, inilah yang harus kita banyak sekali dampak buruk yang didapat dari narkoba itu. Yang jelas mudaratnya bukan lagi mudarat ya, itu memang sudah merusak bangsa dan daya rusaknya luar biasa. Iya. Seperti itu. Dan kenapa nih selain mungkin kata Mbak Fani coba-coba ya awalnya ya, atau apa? Ada yang coba-coba, apa ada yang dibujuk? dijebak, ada yang diciptakan suatu kondisi yang memang dia harus menggunakan. Kadang-kadang bandar narkoba ini banyak cara, bervariatif. Mereka memang luar biasa untuk merangsek masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan manusia. Mereka akan masuk mulai dari anak sekolah, sesama pelajar, mereka kasih dulu. Nanti lama-lama nanti dikasih coba-coba free dulu ya, kayak gitu ya, nanti biar menarik ya. terbayar. Sampai Kemudian seperti mereka itu. akan bersama-sama berkelompok, saling patungan, sokongan kalau bahasa Palembang itu, patungan untuk beli dikit-dikit, lama-lama nanti di rumah mencuri, dia jual sampai gosokan pun dia jual, songket emaknya disikatnya galoy. Nah, ini Kepepet iya, tadi. ini yang selalu terjadi dan kita tidak bisa menutup mata. Tidak ada satu RT manapun yang bersih daripada narkoba. Kita tidak bisa tutup. Makanya kemarin baru di launching 22 Februari tadi, di launching Bapak Kapolda yang launching sama Pak Kepala BNN Sumsel, Pak Tony Harmonto dengan Pak Joko Prihadi meluncing program Yayasan GAN 1 RT 1 koordinator se-Sumsel. Itu fungsinya Fungsinya untuk mendampingi, memberikan edukasi supaya menjadi akar rumput kita untuk memberikan sosialisasi ataupun juga memberikan informasi terkait adanya penyalahgunaan narkoba, apa saja seperti itu ya, supaya lebih mudah berkoordinasi karena kita mau menyentuh sampai ke desa-desa itu kan sulitan. Nah, jadi insya Allah nanti habis lebaran ini ada 186 desa yang kita kukuhkan di salah satu kabupaten. Habis lebaran kita lagi pilih tanggal. Nah, ini akan terus berjalan 17 kabupaten kota. Pokoknya terus gencar ya Mbak kita memang gencar gitu loh. Kalau Terus kita masif. bicara hasil biarlah Tuhan saja lah ya, gitu yang kita tidak bisa. Kalau hasil diartikan dengan angka, kita akan kesulitan mencarinya. Iya. Karena itu tidak bisa dinilai. Yang penting usaha dulu ya Mbak. Penting usaha. Nah ini kan Mbak Fani gencar nih sama Yayasan GAN ini. Pasti ada dong Mbak dukanya. Ya itu tadi mungkin Mbak Fani juga nggak disukai oleh para bandar ya. Pasti ada di teror mungkin. Nerima nggak? Ya, alhamdulillah selama ini penuh dengan teroran. Tetapi alhamdulillah juga saya termasuk tipe yang
easy going aja lah, setiap masalah itu kan Nggak takut setiap ya Mbak ya? kerjaan selalu punya risiko ya kan. Ya, makan pempek besok keselak bisa mati. Ya. Ditaruhnya dalam Ya. bentuk apa sih Mbak Fani? SMS atau pengancaman langsung atau apa? Misalnya contoh ini saya sedikit bercerita, misalnya saya ingin memasuki satu case ya kan, satu case mulai ada mediator yang ingin menengahi gitu, tolonglah jangan bergerak begini misalnya. Terus saya bilang ya saya tetap harus bergerak, saya konsisten karena ini memang adalah ini saya ambil nilai ibadahnya. Terlepas ada yang tidak suka itu wajar, kita kerja baik itu wajar orang nggak suka. Kerja baik yang dalam hal menabrak aturan-aturan yang sudah dibuat mereka secara terstruktur dan masif ya. Nah ada, nah kemudian ketika saya tidak menerima, saya bilang, kau ini yang bahaya, kau ini karena kau tidak galak duit nilainya. Nah ini kalimat yang sebenarnya secara keseluruhan masuk. Kenapa? Orang yang tidak mau menerima uang suap justru malah bahaya. Nah, ini doktrin, ini PR kita sebagai rakyat Indonesia ya. Artinya kan ini sudah masuk suap menyuap segala macam itu kadang-kadang mereka tuh terdesak dengan situasi sebetulnya ya kan. Nah, tapi alhamdulillah kita konsisten sampai sekarang ini, setiap menjalankan apa-apa kita tetap maju terus. Maju terus pantang mundur ya. Iya. Berarti Mbak Fani nggak takut ya diancam, diteror sana Sebagai sini? manusia tetap, tetapi ya insya Allah takutnya saya itu jalan sama kayak naik pesawat. Takut aku naik pesawat, tapi jalan Langsung sampai di juga jalan. di Belando. Jadi saya mengartikan itu. Jadi orang yang benar-benar takut dia tidak akan melakukannya, dia akan berhenti. Tapi orang yang takut masih jalan sesungguhnya itulah yang paling berani. Gitu ya, Iya Mbak kan? ya. Betul kan? Betul-betul. Takut aku naik pesawat, sampai ke Belando. Nah, seperti itu. Masih juga ya. Nah, Tapi dia tuh pemberani ya sebenarnya, cuman dia berjuang melawan rasa ketakutannya sendiri. Sampailah dia ke tujuan, insya Allah mudah-mudahan. Insya Allah ya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang terkena nih, keluarganya ada yang kena narkoba nih, Bapak nih terus mau sembuh, itu kita bakal mendampingi juga ya, membantu ya? Atau mungkin siapa ada keluarganya yang terkena narkoba, mungkin butuh bantuan, mungkin harus kemana Mbak Fani? Ya, pada prinsipnya apabila ada pengaduan-pengaduan untuk persoalan narkoba, Yayasan GAN siap memfasilitasi dalam arti merekomendasikan ke tempat-tempat apabila dia ya korban itu misalnya sudah di asesmen, berdasarkan asesmen memang harus dirawat, atau mungkin ada juga beberapa kasus yang kita memang harus dirawat di rumah sakit jiwa seperti itu. Apapun persoalannya nanti kita siap memfasilitasi, kita akan berkoordinasi dengan BNN gitu. Dengan BNN itu artinya kan memang ada balai rehab yang milik BNN seperti itu. Kalau Yayasan GAN sendiri juga tetap akan sementara waktu ini sembari kita masih menunggu punya kita akan merujuk ke beberapa IPWL. Oh, begitu. Institut Penerima Wajib Lapor. Tapi misalnya kalau ada yang mau perlu bantuan dari Yayasan GAN ini kita terima. Dalam konteks? Misalnya nih ada keluarganya nih yang terkena nih, mungkin butuh pendampingan. Oh iya, kita juga. Jadi kita ada Seperti itu. di Departemen Monitoring Penegakan Hukum. Jadi kita juga melakukan pendampingan. Seperti itu. Jadi pendampingan untuk pengguna atau apa. Pokoknya kita mendampingi dari sisi aspek hukum, baik itu rehabilitasi, penyuluhan, semua. Kita 18 departemen melingkupi semua yang ada di kementerian yang dibutuhkan Indonesia. Seperti itu. Seperti itu ya. Nah, ini kedepannya Mbak Fani dengan Yayasan GAN ini mau apa lagi nih Mbak? Mungkin ada PR yang terbesar yang harus dilakukan Yayasan GAN, mungkin Kalau apa? PR-nya menekan angka prevalensi narkoba. Ya nomor 2 ya Mbak Itu, tadi nomor ya. 2. Bagaimana caranya tanpa peran masyarakat kita nggak akan bisa menurunkan angka itu. Kita menekannya. Kuncinya itu ya. BNN, Polri tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Bagaimana mungkin bisa bekerja dengan personil kita tahu, ya kan? SDM yang dimiliki oleh Polri sendiri kan dengan segala aspek diurus ya nggak mungkin juga bisa sampai ke akar rumput. Jadi butuh peran serta masyarakat termasuk BNN juga gitu loh. Jadi peran serta masyarakat itu siapa? Kita semua termasuk Palembang Express dan lain sebagainya. Media menggunakan sumber dayanya melalui media untuk bersosialisasi. Kita berkontribusi kepada negara seperti itu. Artinya dari Yayasan GAN memiliki waktu, memiliki SDM yang siap untuk turun ke masyarakat seperti itu. Jadi kita masing-masing dengan peran kita masing-masing kita harus berkontribusi kepada negara karena ini sudah darurat.
darurat. Darurat ya, Ini Mbak kita ya. sudah bicara perang. Bapak Jokowi mengatakan ini, kita sudah perang terhadap narkoba, kita sudah darurat. Darurat seperti apa? Kalau sudah bicara darurat dan perang ini, semua harus turun, semua harus kita sadarkan. Ayo kita ajak gitu loh. Ada yang berperan sebagai ibu menjaga anaknya, ya kan? Ada bapak berperan mencari nafkah supaya anak-anaknya tercukupi, supaya tidak aneh-aneh. Seperti itu peran juga ya. Media mensosialisasikan apa saja bentuk suara-suara yang menyatakan narkoba ini harus dilawan. Apa saja bentuknya yang dalam konteks apa saja, termasuk Yayasan GAN dengan segala macam yang sudah dipersiapkannya seperti itu. Yang jelas kalau saya sih di Hari Kartini menyampaikan habis gelap terbitlah terang. Insya Allah. Ya. Sama seperti era Kartini ya, Iya, Bapak seperti nih ya. itu. Jadi ya Tuhan itu kan menciptakan dua. Setelah gelap ada terang. Semua berpasangan. Iya, Insya Allah semua kalau misalnya kita berpasangan. sungguh-sungguh tetap akan ada hasil yang kita harapkan asal kita sungguh-sungguh. Karena begini, ketua umum saya bilang beliau pernah menjadi pejuang anti riba. Memang berasa sekarang ini riba itu sudah mulai berkurang seperti itu. Karena gigih berjuang, apalagi narkoba kalau semua sudah bergerak insya Allah mudah-mudahan. Makanya dengan adanya satu RT satu koordinator itu mempersempit ruang gerak. Bersepit ruang gerak Ya, peredaran seperti itu. narkoba ya Mbak Betul. Fani ya. Nih nggak terasa nih obrolan kita sudah di penghujung di program Cukup Pedas episode kali ini nih Mbak Fani. Mungkin Mbak Fani sebelum kita menutup obrolan kita di episode kali ini mungkin ada saran atau untuk pemirsa Cukup Pedas agar terhindar dari narkoba mungkin Nah, atau yang mau ingin sembuh atau apa? boleh. Yang pasti saya berpesan kepada masyarakat Sumatera Selatan ataupun dimanapun berada, karena ini adalah live pasti ditonton semua se-Indonesia bahkan luar negeri ya. Karena kita akan juga nge-share ya. Nah, saya berharap kita masing-masing menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga anak-anak dan lain sebagainya, dan jangan segan untuk kepada keluarga, terutama ibu-ibu, jangan segan apabila terdapat anak-anaknya diindikasi terdampak narkoba, jangan segan-segan melaporkan untuk direhab seperti itu. Jangan takut lapor. Kalau segan untuk ke instansi pemerintahan atau organisasi pemerintah seperti BNN dan Polri, Yayasan GAN siap memfasilitasi untuk menjembataninya seperti itu. Untuk data daripada pengguna itu memang dirahasiakan. Nah, seperti itu. Dan ini memang sudah menjadi tugas kami untuk menjadi pihak ketiga penyambung untuk masyarakat ya yang ingin sembuh ataupun yang ada hal-hal keluhan atau apa saja tentang narkoba, Yayasan GAN siap dihubungi ya. Ke nomor saya langsung bisa, boleh kasih Boleh, nomor? boleh. Di 0813 8906 2666 666 ya. 666. Seperti Oke. itu. Jadi bisa langsung ke Mbak Fani ya kalau juga ada butuh bisa bantuan langsung butuh terkait bantuan, terkait narkoba ya. konsultasi dan lain sebagainya seperti itu. Konsultasi yang berhubungan dengan narkoba ya Mbak ya, bukan yang Ya, lain bukan ya. yang lain ya, tidak diterima karena saya ini termasuk tipe yang nggak balas-balas apapun. Bukan juga biro jodoh ya Mbak. Bukan juga beri jodoh ya, gitu loh. Oke deh Mbak Fani. Berarti yang terkena narkoba ini bukannya dapat aib ya Mbak ya, kan kadang-kadang orangnya seperti itu, keluarganya jadi malu untuk membuka. Jadi ada stigma lucu yang terjadi di Sumatera Selatan ini. Ini bagus ini pertanyaannya. Jadi mereka bangga dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya mabuk. Aku nih makan 3 tadi. Aku nyabu 1,5 ji katanya. Masih tidak naik-naik juga. Bangga mereka. Tetapi ketika mereka tertangkap, mereka malu. Mereka direhab, mereka malu. Ini stigma yang salah gitu loh. Ini kebiasaan yang salah yang sebenarnya dari masyarakat juga yang membranding ini sehingga menjadi suatu hal yang tidak tabu lagi seperti itu. Mereka bangga kalau sudah kenal narkoba, ya kan? Mereka bangga kalau sudah kenal inek, kenal sabu. Tapi ketika mau rehab, mau sembuh malu. keluarganya Sama juga kita malu. kalau nggak sholat itu bangga, kita ke sholat malu dilihat orang. Ada sih seperti itu kan. Kita lebih bangga dengan suatu keburukan daripada kebaikan seperti itu. Oke deh kalau kayak gitu Mbak Fani. Sangat inspiratif sekali cerita dari Mbak Fani hari ini. Semoga Mbak Fani memang gak pantang menyerah ya Mbak ya, Insya selalu Allah, jadi garda mudah-mudahan. terdepan soal narkoba ya Mbak ya. Amin. Terima kasih loh Mbak Fani sudah datang ke studio kami. Terima kasih juga kepada Palembang Express yang sudah mendukung pergerakan daripada Yayasan GAN dengan menggunakan media untuk bersosialisasi dan mengedukasi masyarakat. Kami mengucapkan kepada Pimpret dan seluruh jajarannya,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Fani Loh, ya. kok aku pula yang nutup. Oke pemirsa Cukup Pedas, tadi dengan kata-kata dari Mbak Fani tadi episode kali ini juga berakhir. Semoga pemirsa Cukup Pedas bisa mengambil manfaat dari obrolan kita di episode kali ini ya. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.